Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan, nama saya Krismanto, dengan nomor induk mahasiswa 0120189635 dari program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Saat ini saya ingin berbicara sedikit mengenai hoax atau berita bohong yang terjadi di dalam masyarakat selama pandemi COVID-19 dan juga untuk mengedukasi masyarakat anti vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Seperti kita sudah ketahui bersama, wabah pandemi COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Awalnya dari Cina, lalu menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang siap untuk menghadapi pandemi ini, termasuk Indonesia. Segala sektor terkena imbasnya. Ekonomi, kesehatan, sosial, politik, budaya, semua berimbas. Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencoba mencegah agar pandemi COVID-19 ini tidak melebar. Namun, seringkali informasi-informasi yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Awalnya, beberapa informasi yang tidak benar atau hoax yang beredar di masyarakat tersebut seperti virus ini hanya menyerang etnis tertentu, suku tertentu, dia tidak akan menyerang suku yang lain. Begitu juga penyebarannya, begitu juga asal-muasal dari COVID tersebut. Banyak sekali hoax-hoax yang beredar. Dan peran filsafat ilmu sebagai ibu dari semua ilmu adalah dalam mengedukasi dan memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat di Indonesia. Seringkali ketika orang-orang yang berkompeten memberikan klarifikasi, kecepatan informasi yang benar tersebut sampai ke masyarakat itu mengalahkan kecepatan hoax sampai ke masyarakat. Berita-berita yang tidak benar mengenai COVID-19 beredar melalui media-media sosial seperti WhatsApp Group, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Disinilah salah satu peran filsafat ilmu menurut saya untuk mengedukasi masyarakat bagi orang-orang yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Lalu, seiring berjalannya waktu, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mencegah agar wabah pandemi tersebut tidak meluas, mulai dari menyiapkan segala rumah sakit darurat, dan juga tenaga medis. Himbauan-himbauan untuk melaksanakan protokol 3M, bahkan di beberapa daerah terdapat hukuman bagi orang-orang yang dengan sengaja melanggar protokol kesehatan. Lalu, usaha yang terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan program vaksinasi. Program vaksinasi ini diharapkan bisa untuk mencegah mewabahnya semakin lebarnya, semakin meluasnya COVID-19 ini di Indonesia. Niat baik pemerintah tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh semua masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut, atau yang bisa kita sebut dengan kelompok anti vaksin, dengan berbagai macam alasan. Mulai dari alasan yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Seperti alasan yang masuk akal, bahwasanya ini masih
uji klinis tahap 3, di mana pada vaksin-vaksin yang lain, setelah lewat uji klinis tahap 3 itu masih ditunggu lagi beberapa bulan untuk melihat efek samping jangka panjangnya. Tetapi karena kondisi pandemi, langkah extraordinary harus kita ambil. Tidak bisa lagi mengikuti langkah-langkah biasa seperti tidak saat pandemi. Ada juga yang menolak anti vaksin dengan tidak percaya karena vaksin pertama di Indonesia ini datangnya dari negara Cina, yaitu vaksin Sinovac. Ada yang mengatakan itu tidak halal, tidak aman. Bahkan ada yang beredar rumor bahwa vaksin tersebut mengandung senyawa yang bisa merubah gen manusia menjadi zombie. Isu-isu ini yang liar, yang kalau diteruskan, yang kalau tidak dicegah, maka ada banyak masyarakat di luar sana yang tidak mau berpikir kritis untuk mencari tahu kebenarannya, akan menerima begitu saja. Akan menerima informasi tersebut tanpa menyaringnya dulu. Disinilah juga peran filsafat ilmu sebagai suatu ibu dari ilmu pengetahuan untuk membantu mengkomunikasikan. Tugas mengkomunikasikan ini memang lebih dititik beratkan kepada orang-orang yang berkompeten, dalam hal ini tenaga medis, dokter terutama. Begitu juga dengan orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang medis meskipun bukan dokter. Proses penyampaian informasi kepada masyarakat itu harus mengikuti budaya, adat, istiadat masyarakat tersebut. Bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat agar mereka mau menerima informasi. Oleh sebab itu, maka di kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk mari mensukseskan program vaksinasi pemerintah. Kalau program ini berjalan dengan baik, maka saya percaya, saya yakin Indonesia akan segera lepas dari pandemi COVID-19 ini, di mana dengan sendirinya itu akan meningkatkan kembali ekonomi kita yang sempat terpuruk, di mana kita bisa berproduksi lagi dengan baik, di mana kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo ikutilah vaksinasi gratis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Jangan lupa saring sebelum sharing. Informasi apapun, cek dan recheck kembali untuk menentukan apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak. Demikian tugas ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah dasar umum ilmu filsafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.